Film dimulai, ada seorang wanita yang turun dari bis di tengah jalanan yang penuh dengan pepohonan, ia berjalan sambil merasakan sakit, tidak lama ia terjatuh dan kertas di genggamannya tertiup angin. Seorang pasien bernama Hari menceritakan bahwa pagi tadi ia bertemu dengan Fasuda. Fasuda terlihat sangat sakit dan lemah, ia bertanya kepadaku kemana Rada akan pergi setelah meninggal. Aku menjawab Rada akan bersatu dengan Krishna setelah meninggal. Mendengar jawabanku Fasuda tersenyum dan berjalan menuju cahaya yang terang kata Hari. Ternyata, Hari selalu mengatakan hal yang sama selama 21 tahun, dan dokter akan memberikan Hari obat dengan dosis yang lebih tinggi. Di luar rupanya menantunya Afni sudah menunggu Hari. Afni mengabarkan bahwa ibu mertua ditemukan tewas di jalanan sepi, itu artinya apa yang dikatakan Hari pada dokter itu benar atau hanya mimpi. Anaknya yang bernama Saanj terganggu dengan kehadiran ayahnya dan mencoba untuk mengusir ayahnya. Aku yang lebih berhak dengan abu istriku, abunya tak boleh dihanyutkan. Hari itu dia memakai sweater merah kan. Saanj mendengar itu kaget dan marah. Ia langsung mengusir ayahnya. Malam harinya Saanj resah dan menghampiri istrinya Afni. Ternyata abu ibunya menghilang bersama dengan ayahnya. Ayahnya meninggalkan buku, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan ayahnya. Buku itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nak, ayah pergi bersama dengan abu ibumu. Abu ibumu tak boleh dihanyutkan ke sungai Gangga, abu ibumu harus pergi ke tempat yang seharusnya. Aku sudah menuliskan semua kebenarannya di buku ini. Saat Saanj kecil ia hanya tinggal bersama dengan ibunya. Hari itu Saanj ulang tahun dan Fasuda sudah menyiapkan kado untuk Saanj mengatasnamakan dari papanya. Aku suka hadiah mainan komputer ini, tapi mana papa? Fasuda menjelaskan bahwa papanya itu bekerja untuk negara. Saanj ngambek karena pekerjaan papanya itu tidak pernah selesai. Fasuda bekerja di sebuah hotel. Hari itu dia mendapat tugas untuk membuat hotel nampak cantik dan melayani tamu penting itu dengan baik. Aaraf Ruparel akan datang. Aaraf Ruparel adalah pria yang terkenal kaya karena memiliki hotel sebanyak 108. Saat sedang menata bunga Mr. Ruparel datang dan memuji hasil kerja Fasuda. Kau pasti bekerja dengan hati, terlihat dari caramu merawat bunga-bunga di sini. Apa pekerjaan di sini yang tidak kau suka? Tanya Mr. Ruparel pada Fasuda. Aku tidak suka bagian memetik bunga, baik dipetik untuk manusia atau untuk dewa. Aku tidak suka karena mereka belum sepenuhnya mekar. Mr. Ruparel meminta Fasuda untuk memberi tanda jangan ganggu di depan kamarnya karena ia belum tidur selama 18 jam. Saat mau pulang, rekan kerjanya Fasuda meledek Fasuda karena di acara tahunan staff lagi-lagi ia tidak akan ditemani oleh suaminya. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Fasuda khawatir dengan tamu VIP itu, kepala keamanan saja lebih mementingkan diri sendiri. Saat Fasuda mencari Mr. Ruparel ternyata ia melihat Mr. Ruparel sedang bersantai, ternyata ini semua settingan. Seluruh staf dipecat dan Fasuda diberi tawaran naik gaji dan naik tunjangan untuk menjaga hotel Mr. Ruparel di Dubai. Tapi, dengan hormat Fasuda menolak karena keluarganya ada di sini. Aku tidak akan memberi tawaran dua kali pada siapapun, tapi kali ini hanya untukmu ada pengecualian. Tawaran ini terbuka sampai kapanpun kata Mr. Ruparel. Rekan kerja Fasuda memberitahu bahwa Saanj dibawa seseorang ke kantor polisi dari sekolahnya. Fasuda segera datang ke sana. Fasuda marah karena anaknya diculik diam-diam. Salah satu polisi di sana mengajak ngobrol Fasuda. Selama ini kau mencari tahu kemana suamimu. Rupanya kau berkomunikasi dengan dia, surat ini buktinya. Fasuda menjelaskan bahwa sebenarnya surat itu adalah tulisan tangannya supaya anaknya tidak merasa kesepian karena ayahnya tidak ada. Lalu polisi itu memberitahu bahwa Hari suaminya itu adalah seorang teroris. Fasuda menikah dengan Hari atas suruhan ayahnya. Ia tidak menyangka hidupnya akan merasa terancam begini. Akhirnya Fasuda berubah pikiran dan menjelaskan alasan sebenarnya kenapa ia mau menerima tawaran kerja di Dubai. Tanpa panjang lebar Mr. Ruparel langsung menerimanya dan menunggu Fasuda di Dubai. Rekan kerja Mr. Ruparel kaget, kenapa ia berubah menjadi sebaik itu, ada apa? Melihat Fasuda mengingatkan Aaraf pada masa kecilnya, saat itu ibunya menjadi penyanyi bar terkenal, ia harus mengambil pekerjaan itu karena suaminya pergi tanpa memberi nafkah. Suatu hari Aaraf menerobos masuk ke dalam bar hampir ketahuan oleh pada staf.
Ibunya menjelaskan betapa susahnya dia mencari pekerjaan jika ketahuan dia punya anak nanti mereka tinggal di mana siapa yang akan peduli tidak ada. Tiba-tiba seorang pianis tua mengatakan aku peduli. Hanya aku yang peduli. Paman Jaevan lah yang membuat ibunya jatuh cinta kembali. Fasuda datang ke Dubai dijemput oleh Naila salah satu staf hotel di sana. Fasuda diarahkan menemui Mr. Ruparel di taman bunga. Aku ingin taman bunga yang seperti ini di hotelku, tapi entah kenapa aku merasa ada yang kurang. Apa menurutmu yang kurang dari taman ini? Fasuda menjawab daun kering yang berjatuhan, taman ini terlalu sempurna dan tidak nyata jika ada daun kering taman ini terlihat nyata. Mr. Ruparel akan pergi dari hotel itu untuk perjalanan bisnis, sebelum itu dia menghampiri Fasuda dulu dan memotret Fasuda dengan alasan foto bersama. Tapi, hasil fotonya jelek dan Mr. Ruparel meminta foto selfie Fasuda dengan alasan untuk profil hotelnya. Fasuda menyadari bahwa sepertinya Mr. Ruparel menyukainya, ia menemukan tulisan Fasuda yang ditulis oleh Mr. Ruparel dan buru-buru merobeknya lalu menyimpannya. Mr. Ruparel mendatangi hotel tempat ibunya bekerja dengan maksud ingin membelinya, tapi pemiliknya tidak ingin menjualnya. Mr. Ruparel mengancam akan menggunakan seluruh koneksinya demi mendapatkan apa yang dia punya. Araf sadar apapun yang ia lakukan rasa sakit masa kecilnya itu tidak pernah berubah, tapi semenjak ia mencoba untuk membuat Fasuda bahagia rasa sakitnya berkurang, ia memutuskan untuk kembali ke Dubai. Saat hari Dilwali para staf mengadakan permainan botol putar, jika botol berhenti dan arahnya ke seseorang maka orang itu harus bernyanyi. Mr. Ruparel bernyanyi. Setelah itu ia menyatakan cinta pada Fasuda. Kau tahu, kau sangat mirip dengan ibuku. Ibuku punya suami yang meninggalkannya lalu jatuh cinta pada pria lain, kami hampir bahagia tapi Paman Jaevan kecanduan alkohol yang membuat ibu harus mencuri minuman itu suatu hari ketahuan. Paman Jaevan berusaha membela ibu tapi karena malu Paman Jaevan berlari ke arah mobil yang sedang melaju dan tertabrak. Itu adalah malam terburuk dalam hidupku. Aku ingin berjanji ingin membahagiakanmu untuk mengurangi rasa sakitku di masa lalu. Fasuda mundur dan berlari ia sadar mulai mencintai Araf Ruparel tapi ia sadar ia masih menjadi istri Hari, ia segera memakai kalung pernikahan dan menangis. Keesokan harinya Naila mengetuk ruangan Mr. Araf Ruparel dan memberikan surat dari Fasuda untuk Naila. Fasuda pamit tanpa resign. Araf segera mencari Fasuda dan menghentikannya. Mr. Ruparel tahu bahwa Fasuda juga menyukainya karena di tangan Fasuda ada kertas tulisan tangan Mr. Ruparel. Fasuda hanya tidak berani jatuh cinta, Fasuda hanya berusaha menjauh dari ini semua. Fasuda menangis, aku sudah milik orang lain, aku tidak boleh merasakan cinta. Mr. Ruparel mengatakan aku akan membawamu ke suatu tempat sebelum mengantarmu ke rumahmu, setelah itu kau bisa putuskan sendiri mau tinggal di sini atau pergi. Araf Ruparel membawa Fasuda menemui ibu dan Paman Jaevan. Paman Jaevan dulu ia gagal bunuh diri. Tapi, ibunya masih setia menemani Paman Jaevan. Araf Ruparel mengenalkan Fasuda kepada ibunya. Bu, aku menginginkan dia dan anaknya. Aku ingin menikahinya dan memberikan kehidupan yang tidak aku dapatkan semasa kecilku. Tapi, dia tidak mempercayaiku. Ibunya Araf hanya tersenyum dan memberi pepatah. Apa kau mau terus menjadi Sita atau Radha? Mr. Ruparel mengantar Fasuda ke mobil. Aku tidak sanggup melihat kepergianmu, biar Araf yang akan mengantarmu ke bandara. Fasuda turun dari mobil dan memeluk Araf Ruparel. Aku merasa sangat lelah, tolong ajari aku apa itu cinta. Sejak saat itu hubungan Fasuda dan Araf Ruparel semakin lengket bahkan Araf pun sudah bertemu dengan Saanj. Pagi itu Araf Ruparel memberi berkas syarat perceraian Fasuda dan Hari. Fasuda merasa gelisah. Sesampainya di rumah ia dikejutkan oleh kehadiran Hari.
Hari terlihat sangat kotor, Hari meminta makanan tapi saat itu di rumahnya tidak ada sama sekali makanan, akhirnya Fasuda membeli makanan ke warung, A'araf terus menelpon Fasuda tapi Fasuda tidak mengangkatnya. Di rumah, Fasuda mencoba untuk merawat kakinya Hari. Hari bercerita sebenarnya dia bukan teroris tapi ia dijebak. Ia dikurung dan dipaksa untuk membunuh wartawan Amerika dan mereka memotretnya, Pastor Peter adalah saksi bahwa Hari tidak bersalah. Suatu hari tempat Hari dikurung banjir Hari bisa kabur melarikan diri sampai akhirnya Hari berada di rumah itu. Fasuda kaget, ia terkejut karena Hari sebenarnya tidak bersalah tapi ia malah mencintai lelaki lain. Meski begitu, Fasuda tidak punya kenangan manis bersama Hari yang ada dalam ingatannya hanyalah Hari yang memaksa menato namanya di tangan Fasuda dan itu sangat sakit. Telepon Fasuda berdering, dan Hari bertanya siapa yang menelponnya malam-malam. Akhirnya Fasuda jujur itu adalah bosnya, dan bosnya sangat mencintai dia dan ingin menikahinya. Mendengar itu Hari sangat emosi, dan keluar rumah sampai akhirnya polisi menemukan Hari. Fasuda datang pada A'araf dan meminta tolong A'araf membebaskan suaminya karena Hari tidak bersalah. A'araf mencoba untuk memakai koneksinya tapi gagal, karena Hari bersaksi ia memang bersalah dan sudah menandatangani surat pernyataan. Karena Hari ingin melihat Fasuda bahagia bersama dengan A'araf Ruparel. Fasuda memilih untuk menjauhi A'araf. Aku merasa sangat bersalah, suamiku mengorbankan diri untuk melihat kebahagiaanku. Kau mengorbankan diri untuk aku. Dan aku hanya diam saja. Setiap hari Fasuda berusaha membujuk Hari untuk mengubah pernyataannya tapi tidak berhasil. Mr. Patil memberi tahu bahwa sebenarnya Hari sengaja menulis surat pernyataan tersebut karena ia tidak ingin istrinya bahagia. Hari tahu istrinya itu sangat menurut pada adat, Hari ingin sisa hidup istrinya merasa bersalah dan tidak akan kembali pada A'araf. Mr. Patil memberi tahu cara supaya Hari bebas, yaitu mendatangi Pastor Peter di Bastar. A'araf berhasil membuat Hari bebas. Di tengah jalan, A'araf mencium wangi bunga lili. Setiap kali ia melihat bunga lili ia mengingat Fasuda. Ternyata di sana ada taman bunga lili yang sangat indah. A'araf memotret taman itu dan mengirimnya kepada Fasuda. Tapi, A'araf menginjak ranjau dan tewas di tempat. Mengetahui bahwa A'araf tewas Fasuda sangat terpukul, Hari bebas mencari Fasuda tapi ia sudah pergi dan meninggalkan kalung pernikahan. Selama 2 tahun Hari mencari Fasuda, tapi Fasuda sudah berubah ia berani melawan Hari. Bahkan Fasuda berharap Hari membunuhnya supaya Fasuda bisa cepat bersatu dengan A'araf. Fasuda berpesan jika Hari membunuhnya tolong satukan abunya dengan tempat terakhir A'araf tewas. Meski Hari tak pernah membunuh Fasuda, ketika ajal menjemput Hari menepati permintaan terakhir Fasuda yaitu menyatukan abunya dengan tempat terakhir A'araf tiada. Film selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.